Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Oke, untuk hari ini kita masih akan membahas tentang bilangan pada pertemuan kedua. Ini merupakan lanjutan dari materi pertemuan yang sebelumnya. Oke, langsung aja. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, melakukan operasi hitung pada bilangan bulat, lalu menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat menggunakan sifat operasi hitung, lalu materi perpangkatan, menentukan KPK dari dua buah bilangan atau lebih, menentukan FVB dari dua bilangan atau lebih, dan KKM pada materi ini adalah 75. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Sebenarnya materi-materi pada bab 1 ini hanya pengulangan dari kalian SD ya. Yang bertambah hanya di perpangkatan aja. Oke. Nah, yang pertama ada operasi pembagian. Kemarin kita sudah membahas tentang operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, untuk hari ini kita akan membahas operasi pembagiannya ya. Jadi jika A dan B merupakan bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0 ya, maka A dibagi B itu sama dengan N. Berarti A itu adalah B dikalikan dengan N. Nah, ini contohnya 20 dibagi 5 sama dengan N. Berarti 20 itu 5 dikali berapa? Supaya hasilnya 20 gitu ya. Nah, ternyata 5 dikali dengan 4. Nah, berarti si N-nya itu adalah 4. Seperti itu. Oke. Lalu ada sifat-sifat operasi pembagian. Yang pertama, sifat distributif untuk penjumlahan. Jika A ditambah B dibagi dengan C, itu sama dengan A dibagi dengan C ditambah B dibagi dengan C. Contohnya di sini ada 4 ditambah 6 dibagi dengan 2. Nah, berarti dijabarkan 4, A-nya ini adalah 4 ya. B-nya adalah 6, C-nya adalah 2. Nah, A dibagi C, A-nya itu 4, berarti 4, C-nya 2, berarti 4 dibagi 2 ditambah B-nya itu 6 dibagi dengan 2 ya. Nah, untuk yang sebelah kiri ini kan 4 ditambah 6 itu 10, lalu dibagi dengan 2 itu hasilnya 5. Nah, untuk yang sebelah kanan penjabarannya itu 4 dibagi 2 hasilnya 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Jadi sebelah kiri itu sama dengan sebelah kanan. Seperti itu. Jadi berlaku sifat distributif untuk operasi penjumlahan pada pembagian. Nah, ini distributif untuk yang pengurangannya. Di sini ada A dikurangi B dibagi C itu sama dengan A dibagi C dikurangi B dibagi C. Oke, contohnya itu ada 10 dikurangi 2 dibagi dengan 2. Itu berarti A-nya adalah 10, B-nya adalah 2, C-nya adalah 2. A dibagi C, berarti A-nya 10 dibagi dengan 2, dikurangi B dibagi C, B-nya itu 2, dibagi dengan C-nya 2, berarti 10 dikurangi 2, hasilnya 8, dibagi dengan 2, hasilnya 4. Nah, yang ini 10 dibagi 2 itu hasilnya 5, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Jadi 5 dikurangi 1 adalah hasilnya 4. Jadi yang kiri itu sama dengan yang kanan ya. Oke, selanjutnya ada KPK dan FVB dari dua bilangan atau lebih. Nah, FVB dan KPK ini bisa dicari dengan dua cara, bisa ditentukan dengan dua cara. Yang pertama itu dengan faktorisasi prima, yang kedua itu dengan tabel pembagian bersama, seperti itu. Nah, langsung aja kita ke contohnya. Tentukanlah KPK dan FVB dari 36 dan 48. Oke, di sini Ibu akan gunakan tentang faktorisasi prima terlebih dahulu ya. Jadi untuk faktorisasi prima, berarti kita harus cari dulu nih faktor prima dari si 36 dan 48. Nah, ini waktu SD kalian sudah diajarkan tentang pohon faktor ya. Jadi faktorisasi prima ini menggunakan pohon faktor. Berarti di sini 36 dan 48. Berarti kita cari dulu yang 36. Berarti 36 itu faktor terkecilnya adalah 2 ya, karena 36 bisa dibagi 2, itu hasilnya
18 ya. 18 juga bisa dibagi 2, hasilnya 9 ya. Nah, 9 ini tidak bisa dibagi 2. Berarti kita cari lagi angka bilangan prima yang lebih besar dari 2. Tidak bisa dibagi 9. Oke, berarti 3 ya. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Jadi harus sampai hasilnya 1 ya. Berarti ini faktor primanya adalah 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Seperti itu ya. Lalu yang 48 sekarang. Berarti yang 48 itu dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 24. Nah, 24 dibagi dengan 2 hasilnya 12. 12 dibagi dengan 2 hasilnya 6. 6 dibagi dengan 2 hasilnya 3. 3 dibagi dengan 3 hasilnya 1. Nah, berarti untuk 48, Nah, berarti untuk 48 faktor primanya adalah 2 pangkat 4 dikali dengan 3 ya. Berarti untuk yang 36 itu faktornya adalah 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Nah, untuk yang 48 itu 2 pangkat 4 dikali dengan 3. Nah, kalau untuk KPK-nya kita angkanya cari yang pangkatnya paling besar. 2 ini pangkat paling besarnya adalah 4 ya. Jadi kita ambil 2 pangkat 4 dikali dengan, nah 3-nya ambil yang ini, 3 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 4 itu berarti 2 dikali 2 dikalikan dengan 2 lagi, dikalikan dengan 2 lagi sebanyak 4 kali ya. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16 ya. 16 dikalikan dengan 9 ya. 3 kuadrat itu 9. Berarti tinggal 16 dikali 9. 16 dikali 9 berapa? Ya, 144. Berarti ini KPK-nya. Nah, untuk FPB-nya ya, untuk FPB-nya itu ambil yang pangkatnya kecil, kebalikannya dari si KPK. Berarti ini 2 pangkat 2 dikali dengan 3 ya. 2 pangkat 2 itu 4 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 12. Berarti FPB-nya itu 12 dan KPK-nya adalah 144. Seperti itu ya. Lalu jika menggunakan tabel pembagian bersama, nah mungkin ini tidak semua sekolah mengajarkan cara ini, cuma ibu hanya memberikan opsi cara kedua. Itu jadi ada 2 cara. Yang pertama tadi dengan faktorisasi prima, dan yang kedua ini dengan tabel pembagian bersama. Bagaimana caranya, Bu? Oke, tadi angkanya 36 dan 48 ya. Kita buat dulu gini, tabel Nah, di sini 36, di sini 48. Ya, di sini KPK. Nah, yang di sini FPB. Oke. Nah, 36 dan 48 itu kita cari dulu faktor terkecil dari mereka berdua, atau keduanya itu bisa dibagi dengan angka prima berapa sih yang paling kecil gitu. Jadi kan 36 itu sama 48 itu bisa dibagi 2 ya. Bisa dong. 36 dibagi 2 hasilnya 18. 48 dibagi 2 hasilnya 24. Nah, karena ini bisa sama-sama dibagi 2 si 36 dan 48-nya, berarti FPB-nya di sini tulis 2. Lalu ini dibagi 2 lagi. 18 bisa dibagi 2, 9. 24 bisa dibagi 2, bisa hasilnya 12. Berarti di sini 2 juga. Seperti itu. Nah, ini 2 lagi, 9 bisa dibagi 2, nggak bisa, Bu. Oh, berarti kalau nggak bisa tulis lagi angkanya, tetap 9. Nah, di sini 12 bagi 2 hasilnya 6. Nah, tadi kan ini 9 nggak bisa dibagi dengan 2 ya. Nah, berarti di sini 1 gitu. Di FPB-nya 1. Lanjut, 2 lagi. Nah, ini kan 9 bagi 2 nggak bisa. Tulis lagi 9, 6 dibagi 2 itu 3.
Nah, karena tadi ini nggak bisa kan, si 9-nya ini nggak bisa dibagi dengan 2, berarti di sini tulis lagi 1. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal 9 sama 3. 9 sama 3 berarti sama-sama tidak bisa dibagi 2 ya. Berarti kita ganti angkanya menjadi 3. Bilangan primannya. 9 dibagi 3 itu 3. 3 dibagi 3 itu 1. Nah, karena ini tadi bisa ya, dibagi 3, maksudnya 9 bisa dibagi 3, 3 juga bisa dibagi 3, berarti di sini FPB-nya 3. Nah, terus ini tinggal angka 3 sama 1. Supaya angkanya 1 sampai habis 1, supaya angkanya itu 1 semuanya di tabel sini harus 1. Berarti kan di sini dibagi 3. 3 dibagi 3 itu kan 1. Nah, terus ini 1 tadi udah habis ya, berarti di sini tulis 1. Nah, ini masih ada 3, berarti ini 1, 1, 1, 1. Seperti itu ya. Oke, berarti KPK-nya adalah 2 pangkat 4 dikalikan dengan 3 pangkat 2. 2 pangkat 4 tadi 16 dikalikan dengan 9. 144. Ini KPK-nya. Berarti untuk FPB-nya, nah ini sebelah sini dikaliin 2 kali 2 kali 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Seperti itu. Jadi hasilnya sama ketika pakai faktorisasi prima ataupun tabel pembagian bersama. Seperti itu ya. Bebas, boleh pakai cara yang manapun. Nah, ini materi baru yang akan kalian pelajari di SMP ya, materi tentang perpangkatan. Jadi ada A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Nah, maksudnya gimana Bu? Oke, langsung aja kita ke contoh. Contohnya di sini ada 2 pangkat 5, berarti 2 dikalikan sebanyak 5 kali ya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali dengan 2. 2 dikali 2 itu 4, dikalikan dengan 2 itu 8, dikalikan dengan 2 itu 16, 16 dikalikan dengan 2 itu 32. Nah, lalu ada minus 2 pangkat 3. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang aturan perkalian ya, dimana kalau negatif dikalikan dengan negatif itu hasilnya positif. Oke, di sini ada minus 2 pangkat 3, berarti minus 2 sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Oke, berarti ini minus 2 dikalikan dengan minus 2 itu hasilnya positif 4. Seperti itu kan ya, berarti ini positif dikalikan dengan negatif, hasilnya jadi negatif. 4 dikalikan dengan 2 hasilnya 8, jadi hasilnya minus 8. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Nah, yang pertama ada A pangkat M dikali dengan A pangkat M, itu hasilnya A dikali itu hasilnya A pangkat M ditambah M, jadi pangkatnya itu dijumlahkan ya. Contohnya di sini 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 3. Nah, A-nya ini sama, A-nya itu 3 ya. Nah, M-nya ini 2. Nah, N-nya itu 3 berarti. Oke, nah berarti kan pangkatnya ditambah. Berarti 3 pangkat 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 itu adalah 5. Berarti 3 pangkat 5. Berarti 3 dikalikan sebanyak 5 kali ya. Hasilnya 243. Lalu sifat yang kedua itu A pangkat M dibagi dengan A pangkat N ya, itu sama dengan A pangkat M dikurangi N, jadi pangkatnya dikurang kalau untuk pembagian. Nah, contohnya di sini 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 5 dikurangi 2 ya, pangkatnya dikurangi jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berarti sama dengan 8. Oke. Nah, di sini ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Nah, berarti kalau ada pangkat dipangkatin. Nah, ini namanya double pangkatnya ya. Udah dipangkat, dipangkatin lagi. Berarti itu pangkatnya dikali.
Jadi contohnya di sini ada 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Berarti jadinya 2 dikali 2 dipangkatnya sini kan dikalikan. Ya, berarti 2 pangkat 2 dikali 2 itu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Oke, ini ada A pangkat 0. Ya, A pangkat 0 itu hasilnya 1. Ya, di sini ada contohnya 5 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi berapapun bilangannya jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Mau 1000 pangkat 0, mau 1 juta pangkat 0, hasilnya tetap 1. Pokoknya berapapun angkanya, kalau pangkatnya 0 hasilnya 1. Seperti itu. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan hari ini sampai sini dulu. Jika masih ada materi yang bingung, silakan ditanyakan langsung dan kita diskusikan bersama di grup WhatsApp boleh. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa tugas dikerjakan dan dikumpulkan. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.